Ya oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya bersama saya di channel Dunia Merpati ya. Nah, untuk pada kesempatan video kali ini saya akan coba untuk sharing nih teman-teman ya, untuk ciri-ciri merpati yang bisa manuver atas kepala atau bisa dibilang turun atas kepala. Nah, merpati seperti ini itu banyak banget yang mengidamkan, termasuk saya sendiri. Saya juga suka ya dengan merpati yang bisa turun atas kepala. Merpatinya sudah digeber tapi dia belum mau turunnya. Dia mau turun pas saat sudah di atas kepala ya. Itu bisa dikatakan merpati turun atas kepala teman-teman ya. Nah, di sini saya akan berbagi pengalaman untuk ciri-cirinya ya. Jadi ini ciri-ciri menurut saya pribadi atau pengalaman saya dalam memilih merpati tinggi yang bisa manuver atas kepala. Nah, bagi teman-teman yang membutuhkan informasi kali ini silahkan bisa ditonton sampai selesai. Dan saya ingat lagi, bagi teman-teman yang baru gabung tapi belum subscribe, silahkan ditekan dulu tombol subscribe-nya dan aktifkan tombol loncengnya supaya teman-teman gak ketinggalan jika di channel Dunia Merpati ini upload video terbaru seputar burung merpati. Nah, di sini rata-rata merpati tinggian saya memang masih ada darahan turunnya manuver atas kepala teman-teman ya. Nah, di sini ada salah satu indukan saya yang uh, karakternya seperti itu ya. Jadi ini sebagai pokok indukan merpati tinggian saya yang bisa manuver atas kepala, dan alhamdulillah anak-anakannya juga hampir seperti itu semua karakternya teman-teman ya. Nah, jadi saya akan contohkan salah satu merpati saya yang turunnya atas kepala, kita raba terus kita pelajari untuk ciri fisiknya seperti apa ya. Nah, kita ambil dulu merpatinya teman-temannya agar lebih mudah dalam menjelaskannya. Nah, oke, ini dia untuk salah satu contoh ya merpati saya yang bisa turun atas kepala nih teman-teman ya. Ini merpatinya warna blorok ya. Emang rata-rata keturunan merpati saya yang tinggian itu rata-rata blorok teman-teman ya. Nah, nih. Nah, jadi di sini ada dua cara untuk saya dalam memilih atau meraba merpati itu bisa turun atas kepala atau tidak ya. Nah, untuk cara yang pertama bisa dilihat dari segi body ya. Nah, di sini dari segi body, kalau dipegang teman-teman ya, dipegang itu berisi semua, terus di bagian depan itu seperti jantung pisang ya teman-teman ya. Jadi di bagian depan besar sampai belakang itu mengecil ya, jadi seperti jantung pisang, bodinya seperti itu ya. Nah, itu untuk dari segi body. Terus selanjutnya apa? Selanjutnya dari segi wangkongan juga ngaruh teman-teman ya. Jadi pilihlah wangkongan atau supit udang yang enggak sempit ya. Nah, paling idealnya itu celahnya 1 cm teman-teman ya. Nah, ini merpati saya yang melorok, ini celahnya 1 cm, dan untuk teksturnya itu tidak terlalu keras dan tidak terlalu lembek ya untuk supit udangnya teman-teman ya. Nah, untuk saya sendiri kalau masalah supit udang yang penting itu jangan terlalu rapat ya. Nah, resikonya kalau supit udang terlalu rapat itu merpatinya biasanya akan muter dulu turunnya ya, tidak langsung turun ke betina tapi akan muter 2 kali sampai 3 kali baru sampai betinanya ya. Itu pengalaman saya ketika memiliki merpati dengan supit udang yang terlalu rapat ya. Nah, maka dari itu saya ingatkan untuk merpatinya pilihlah yang celahnya kurang lebih setengah senti ya, minimal itu setengah senti sampai dengan 1,5 cm ya, itu idealnya teman-teman ya. Nah, namun merpati saya ini supit udangnya itu celahnya 1 cm-an ya kurang lebih nih. Nah, jadi dari segi body seperti jantung pisang teman-teman ya, di bagian dada sampai belakang itu ngerucut ya. Nah, terus dipegang pun itu berasa teman-teman ya, dipegang pun itu bener-bener apa ya, bener-bener pas di tangan gitu, empuk ya, enak dipegang teman-teman ya. Nah, itu salah satu ciri ya. Nah, itu cara yang pertama dari segi body ya. Nah, terus untuk cara yang kedua ini masih dari segi body juga, cuman bodinya itu tidak seperti jantung pisang teman-teman ya. Jadi untuk dari ukuran bodinya itu lebih panjang ya. Nah, biasanya kalau dipegang kok bodinya terlihat panjang, itu biasanya bisa turun atas kepala teman-teman ya. Nah, jadi merpati yang bodinya panjang kalau dipegang itu biasanya bisa turun atas kepala ya. Nah, kalau menurut saya itu masih semi ya, bisa turun atas kepala, masih bisa ditarik ya atau manah turunnya. Nah, jadi yang kedua itu bisa ditebak dari panjang bodinya ya.
Nah, jadi bodinya panjang, terus tetap untuk bentuk body itu kenyal ya, terus bagian dada itu lebar ya, cuman bodinya itu lebih panjang ya. Nah, biasanya itu juga bisa turun atas kepala teman-teman merpatinya ya. Nah, namun di sini saya ingat lagi ya, ini hanya pengalaman saya pribadi dalam memilih merpati yang bisa manuver atas kepala. Ya, bagi teman-teman percaya atau tidak, terpenting di sini saya hanya sharing ya untuk pengalaman saya dalam memilih merpati atau ciri-ciri merpati yang bisa turun atas kepala. Soalnya banyak juga yang bertanya untuk menjelaskan ciri-ciri merpati yang bisa turun atas kepala ya. Nah, untuk karakter tersebut memang susah gampang untuk dicari teman-teman ya, kalau belum paham banget. Nah, kalau teman-teman masih bingung dan masih kesusahan dalam mencari sendirinya, teman-teman bisa ambil dari terah yang sudah terbukti bisa turun atas kepala anak-anakannya ya. Nah, teman-teman beli aja, karena kalau bicara merpati terah memang tidak bakal membohongi teman-teman ya. Nah, dari situ teman-teman juga bisa belajar dan bisa diraba nih untuk ciri-cirinya ya, dari segi bodinya, terus dari segi wangkongannya atau supit udangnya, dari bentuk ekornya, bentuk sayapnya dan lain sebagainya, teman-teman bisa pelajari ya. Nah, saya juga dulu seperti itu. Saya punya merpati manuver atas kepala dan saya pelajari sedikit demi sedikit, dan alhasil yang saya tangkap seperti itu teman-teman ya. Yang pertama itu dari segi bodi seperti jantung pisang, terus yang kedua itu bentuk bodinya itu panjang ya. Nah, itu dua cara yang saya lakukan dalam memilih merpati tinggian yang bisa turun atas kepala ya. Nah, jadi seperti itu penjelasan video kali ini, semoga bisa dimengerti dan bermanfaat bagi teman-teman ya. Dan mohon maaf kalau ada kesalahan dalam penjelasan video kali ini, karena penjelasan video kali ini menurut pendapat saya pribadi. Jika ada perbedaan pendapat, saya mohon maaf. Dan bagi teman-teman yang ingin menambahkan atau masukan dari teman-teman, silakan ditulis saja di kolom komentar ya, supaya teman-teman yang lain juga tambah tahu dan menambah wawasan seputar burung merpati. Dan mungkin cukup sekian untuk pada video kali ini, dan saya ingat lagi bagi teman-teman yang baru gabung tapi belum subscribe, silahkan ditekan dulu ya tombol subscribe-nya dan aktifkan tombol loncengnya supaya teman-teman gak ketinggalan jika di channel Dunia Merpati ini upload video terbaru seputar burung merpati. Dan saya akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.